Awal film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Sarah tanpa sengaja menyaksikan kematian kakak kandungnya di kamar mandi. Cerita pun berlanjut beberapa tahun kemudian setelah Sarah menjadi dewasa dan bekerja menjadi cleaning service di sebuah hotel. Salah satu pengunjung hotel bernama Selim, seorang kaya raya. Pada malam harinya Selim telah melaksanakan pesta bersama teman-temannya. Sarah pun datang ke kamar Selim dan mengetuk pintu kamarnya untuk menawarkan servis membersihkan kamar itu. Tanpa melihat wajah Sarah, Selim membukakan pintu kamarnya dan meninggalkan Sarah untuk membersihkan kamar tersebut. Setelah mendapatkan telepon dari sahabatnya Burak, Selim menceritakan kalau ia akan bergegas pergi ke kampus tempat mereka belajar. Sebelum berangkat, Selim mengatakan kepada Sarah yang berada di kamarnya untuk mempersilahkan membersihkan kamar itu. Selesai membersihkan kamar Selim, Sarah ditemui oleh salah satu sopir dari pengunjung kamar hotel yang lain, meminta salah satu barang dari kamar itu. Namun karena sopir tersebut tidak memberikan tanda pengenal, Sarah pun bersikeras untuk tidak memberikan barang yang dimintanya. Setelah lama berdebat dengan sopir tersebut, akhirnya pemilik kamar aslinya datang dan menunjukkan kartu identitasnya kepada Sarah, sehingga kini ia mendapatkan barangnya lagi. Perbuatan Sarah yang patuh pada peraturan itu ternyata membuat pria itu terkesan. Berlebih ia mengetahui kalau Sarah telah buru-buru untuk pergi ke kampus setelah bekerja di hotel tersebut. Pria itu menawarkan Sarah untuk naik mobil dan mengantarkannya ke kampus. Setelah keluar dari hotel itu, Sarah lalu disambut oleh sopir pria tadi dan ternyata yang menakjubkan mobil tersebut adalah mobil limosin. Sarah menikmati perjalanannya karena ini kali pertamanya Sarah menaiki mobil mewah seperti itu. Setelah sampai di kampus, Sarah meminta untuk diturunkan. Namun, sopir tersebut malah terus melaju ke dalam kampus sehingga mengundang perhatian dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Sarah yang keluar dari mobil mewah tersebut. Beberapa dari mahasiswa tersebut pun mengira kalau Sarah adalah anak seorang konglomerat. Sama seperti mahasiswa lainnya, sahabat dekat Sarah pun sampai takjub dan heran dengan mobil yang dikendarai oleh Sarah. Dari semua orang yang menyaksikan kejadian itu, terlihat salah satu wanita yang bernama Bericik sangat tidak senang dengan keadaan Sarah tadi. Namun karena tidak memiliki kepentingan, ia dan teman-temannya pun mendekati Sarah dan menunjukkan beberapa pertanyaan kepada Sarah, seperti nama kepanjangan Sarah untuk menjatuhkannya. Pada akhir percakapan, salah satu teman dari Bericik pun memberikan surat kepada Sarah yang berisi permintaan sumbangan untuk membuat sumur bagi orang-orang di Afrika. Sarah yang pada dasarnya pun tidak memiliki uang menolak untuk memberikan sumbangan tersebut dan membuat mereka terheran-heran karena mereka menganggap Sarah adalah orang kaya yang sangat pelit. Tak lama, Selim, pria yang menginap di hotel tempat Sarah bekerja tadi pun datang ke kampus itu dan ternyata Sarah dan Selim satu kampus. Ketampanan Selim dan keterkenalannya lalu kenyataannya menjadikan Selim menjadi pusat perhatian bagi wanita-wanita yang ada di kampus tersebut, termasuk bagi Bericik sendiri. Bericik yang satu kelas bersama Selim pun terus berusaha mendekatinya tanpa menghiraukan rasa ketidaknyamanan yang dirasakan Selim. Setelah selesai dengan kelasnya, Selim dan sahabatnya pun pergi ke parkiran. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat tulisan cinta di kaca mobil miliknya yang tulis oleh seorang dengan menggunakan lipstik. Tak lama Selim dan Burak pergi, terlihat seorang perempuan rambut pendek dengan rambut pirang memegang sebuah lipstik. Sepertinya dialah yang telah mencoret-coret mobil milik Selim dan wanita itu bernama Hoya. Sesampainya di rumah, Selim langsung bertemu dengan kakaknya dan kakak iparnya. Kakaknya yang bernama Nil langsung bertanya kepada Selim tentang kehidupannya akhir-akhir ini yang sering bergadang dan tidak tidur di rumah. Nil khawatir kalau ayah mereka akan mengetahui perilaku dari adiknya itu. Di sisi lain, Sarah yang baru pulang dari kampus hampir di toko sayur dan buah langganannya. Anak dari penjaga toko tersebut sepertinya telah menyukai Sarah, namun ayahnya keburu menyadarkannya. Karena bagi ayahnya, Sarah terlalu baik dan pintar untuk anaknya tersebut.
Setelah sampai di rumah, Sarah terlihat ibunya sudah tertidur di sofa. Ia pun langsung membangunkan ibunya untuk makan bersama. Di sisi lain, Selim dan Burak bersenang-senang dengan para wanita. Ia seolah tak menghiraukan teguran dari kakaknya mengenai kegiatan malamnya itu. Setelah itu, kediaman Selim, ayahnya yang baru pulang dari luar negeri, kini datang dan sampai di rumahnya bersama dengan pacarnya. Di sini, ia sangat kesal ketika mengetahui kalau Selim tidak pulang malam tadi. Di sisi lain, baru saja Sarah sampai di tempat bekerjanya, ia lalu dipanggil oleh manajer hotel tersebut. Pengunjung kemarin yang takjub terhadap kedisiplinan Sarah ternyata memberinya sebuah hadiah kecil. Bukan hanya pengunjung hotel kemarin, orang-orang dan staf-staf hotel tersebut pun menyukai Sarah. Bahkan ada orang yang sering menawarkan diri untuk mengantarkan Sarah ke kampusnya. Di depan kampus, mobil yang dinaiki Sarah tidak sengaja berebut jalan dengan mobil Selim. Di sini terjadi keributan karena kedua orang ini tidak ada yang ingin mengalah. Bahkan mereka tidak merasa saling salah satupun, sampai salah satu petugas dari kampus menyuruh salah satunya mundur karena sebentar lagi akan ada dosen yang masuk. Keributan tersebut ternyata direkam oleh beberapa mahasiswa sebagai suatu yang langka terjadi kepada Selim. Berita itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh isi kampus. Setelah sampai di kelas, Selim pun mengetahui tentang tersebarnya kabar pertikaian dia dengan gadis di depan gerbang kampus tadi. Pada saat bersamaan, ayahnya Selim pun meneleponnya dan Salim memilih untuk tidak mengangkat telepon tersebut. Merasa teleponnya tidak diangkat oleh anaknya, ayahnya Selim pun menelepon kakak iparnya yang ternyata adalah direktur dari kampusnya Selim. Di sisi lain, semenjak kematian kakaknya Sarah, ibunya selalu mengurung diri di kamar. Hal ini membuat Sarah khawatir kepada ibunya tersebut. Setelah tidak berhasil menghubungi ibunya, Sarah pun pergi belajar ke perpustakaan dan ternyata Selim pun mengikutinya. Selim menegur Sarah karena telah membuat namanya tercemar. Sarah yang mengetahui kalau Selim terlalu sibuk mengurusi komentar-komentar orang di media sosial itu pun menasihatinya. Dengan nasihat tersebut, Selim pun merasa tidak nyaman dan memilih pergi. Tidak disangka Burak melihat kejadian itu dengan senyum dia mengejek Selim. Nil yang mengetahui kalau ayahnya sudah pulang dari luar negeri datang untuk menemuinya. Di sini ayahnya mengatakan kepada Nil kalau ia sangat mengkhawatirkan sikap Selim akhir-akhir ini.